wabarakatuh. Saya Tisha Herunisa Pratiwi dari jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 1714 18 10 15. Di sini saya akan mempresentasikan simbiosis antara strain Bradyrhizobium japonicum dengan tanaman kedelai. Saya mengutip jurnal Christina Eriani pada tahun 2010 dengan judul Efektivitas strain Bradyrhizobium japonicum yang diisolasi dari beberapa lokasi di MD terhadap pembentukan nodul dan penambatan nitrogen pada tanaman kedelai. Tanaman kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati bagi manusia maupun ternak. Tanaman kacang-kacangan mampu meningkatkan nitrogennya melalui peningkatan nitrogen dari udara bebas oleh bakteri penambat nitrogen yang bersimbiosis dengannya. Penggunaan bakteri penambat nitrogen sebagai pemasok nitrogen pada tanaman kacang-kacangan memiliki keunggulan. Keunggulannya yaitu yang pertama, membantu proses pelarutan hara. Yang kedua, dapat menekan pencernaan lingkungan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanah. Dan yang terakhir, efisiensi penggunaan pupuk dan relatif murah. Kemudian, simbiosis Bradyrhizobium japonicum dan tanaman kacang-kacangan berawal dari infeksi jaringan akar legum oleh adanya flavonoid yang dihasilkan tanaman inang yang menarik Bradyrhizobium ke akar untuk membentuk nodul. Selain flavonoid, suhu, air tanah, dan juga mempengaruhi infeksi akar oleh Bradyrhizobium. Faktor penentu keberhasilan pendapatan nitrogen dari udara oleh Bradyrhizobium sp yaitu yang pertama, keserasian strain Bradyrhizobium dengan inangnya. Yang kedua, mampu berkompetisi antara Bradyrhizobium dengan mikroorganisme lain. Yang ketiga, kemampuan inang untuk menyediakan nutrisi bagi Bradyrhizobium sp yang bersimbiosis dengannya. Kemudian ada faktor lingkungan yang berpengaruh pada keberhasilan penambatan nitrogen. Yang pertama ada ketersediaan hara, makro maupun mikro. Yang kedua ada kelembaban tanah, ada pH tanah, dan keempat ada suhu, dan yang kelima cahaya matahari. Pertumbuhan tanaman kedelai yang diinokulasi dengan isolasi Bradyrhizobium dari tanaman kedelai mempunyai pertumbuhan lebih baik daripada menggunakan isolasi Bradyrhizobium dari tanaman kacang hijau. Menurut Muksin tahun 2006, inokulasi dengan tanah bekas tanaman kedelai tidak efektif meningkatkan hasil tanaman kedelai walaupun jumlah bakteri Bradyrhizobium tergolong tinggi. Hasil dari jurnal ini yaitu yang pertama, jumlah bakteri Bradyrhizobium paling banyak ditemukan pada biakan yang berasal dari nodul tanaman kedelai di noda yaitu 15 kali 10 pangkat 6 bakteri dan terendah pada inokulan komersial likin dengan jumlah koloni 4,8 kali 10 pangkat 4 bakteri. Yang kedua, pengaruh perlakuan terhadap variabel pengamatan. Perlakuan yang diberikan pada tanaman kedelai berpengaruh sangat nyata terhadap luas daun pertanaman umur 45 hari setelah tanam, total nodul terbentuk, jumlah nodul efektif, efisiensi pembentukan nodul, diameter nodul, berat segar nodul, berat kering nodul, kadar N tanaman, N fiksasi, dan efisiensi simbiosis. Yang ketiga yaitu tinggi tanaman. Tinggi tanaman umur 15 hari setelah tanam tertinggi pada perlakuan pemupukan nitrogen. Tinggi tanaman kemudian meningkatkan tetapi pada umur 30 dan 45 hari setelah tanam tidak ditemukan pengaruh yang nyata antara perlakuan. Yang keempat yaitu ada luas daun tanaman. Perlakuan inokulasi bakteri tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap luas dan umur 15 hari setelah tanam. Luas daun umur 30 dan 45 hari setelah tanam tertinggi pada perlakuan isolat Bradyrhizobium dari nodul tanaman kedelai di noda atau lebih tinggi sebesar 20,15% dan 16,05% dari luas daun pada permukaan kontrol. Yang kelima yaitu ada berat segar dan berat ovon kering tanaman. Perbedaan yang tidak nyata antara semua perlakuan. Perlakuan inokulasi Bradyrhizobium menghasilkan berat kering tanaman umur 45 hari setelah tanam yang tertinggi pada perlakuan dengan isolat Bradyrhizobium dari nodul tanaman kedelai di noda yaitu 8,47% lebih tinggi dari perlakuan inokulasi legin dan 8,11% lebih tinggi dari kontrol. Yang keenam yaitu ada jumlah total nodul terbentuk, jumlah nodul efektif, dan efisiensi pembentukan nodul efektif. Jumlah nodul terbentuk tertinggi dengan perlakuan inokulasi komersial legin yang lebih tinggi 94,24% dari jumlah nodul terendah. Jumlah nodul efektif tertinggi diperoleh pada perlakuan L, yaitu lebih tinggi 95,94% dari kontrol. Hasil pada perlakuan L tersebut memberikan perbedaan yang nyata terhadap perlakuan lain. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, tanah-tanah dari Echoe, Nodae, dan Kelimutu telah mengandung bakteri Bradyrhizobium yang tinggi. Isolat dari nodul tanaman kedelai di noda paling banyak mengandung bakteri Bradyrhizobium. Yang kedua yaitu isolat dari nodul tanaman kedelai di noda paling efisien membentuk nodul efektif yaitu 82,26%. Yang ketiga yaitu ada isolat dari nodul tanaman kedelai di noda paling tinggi memfiksasi N yaitu 0,52%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.